Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ristianti dengan NIM 2406012014090 dari Lab A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai list double linear. Nah, pada praktikum sebelumnya, saya sudah membahas mengenai list linear. Jadi, list double linear kali ini merupakan pengembangan dari list linear yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun di sini ada sedikit perbedaan atau tambahan. Jika pada list linear sebelumnya tipe elemen listnya itu hanya ada info dan next, pada list double linear kali ini tipe elemen listnya itu terdapat info, next, dan ref. Ref sendiri merupakan elemen sebelum elemen tertentu dari sebuah list. Langsung saja, seperti biasa, saya sudah membuat algoritma untuk fungsi-fungsinya. Untuk yang pertama yaitu list empty. List empty sendiri algoritmanya masih sama, yaitu kita cek apakah first L-nya itu nil. Begitu pula dengan create list. Di sini sama seperti list linear sebelumnya. Nah, untuk alokasi sendiri itu masih hampir sama dengan list linear yang sudah saya bahas sebelumnya. Namun di sini ada sedikit tambahan, yaitu pref P sama dengan nil. Begitu pula dengan dealokasi. Di sini ada tambahan pref P sama dengan nil. Nah, untuk fungsi ADRLA sendiri agak sedikit berbeda, yaitu while next last-nya tidak sama dengan nil, maka last sama dengan next last. Artinya di sini kita hanya lakukan looping untuk mencari elemen last, sedangkan last dari preg akan diambil dari previous. Nah, untuk primitif berdasarkan alamat, yang pertama ada insert first. Algoritmanya sendiri juga tidak jauh berbeda, yaitu jika listnya kosong, maka kita masukkan P sebagai elemen pertama atau first L. Namun jika listnya terisi, yaitu kita masukkan next P sama dengan first L, dan pref first L diubah menjadi P, kemudian pref P-nya dibuat nil, dan first L-nya dibuat P. Untuk insert after juga tidak jauh berbeda, namun di sini ada tambahan address pref atau alamat pref, yaitu pref dari alamat setelah preg. Di sini akan diubah menjadi P, dan pref dari P-nya akan dibuat menjadi preg. Selanjutnya ada insert last. Insert last sendiri, jika pada list linear sebelumnya itu kita dapat langsung menggunakan fungsi dari insert after, di sini kita harus membuat algoritmanya secara manual ya. Tapi juga tidak jauh berbeda, dimana jika listnya kosong, kita panggil fungsi insert first. Nah, jika listnya terisi, maka lastnya sama dengan first L, while next last tidak sama dengan nil, maka lastnya akan diubah menjadi next last, dan pref dari P-nya akan dibuat menjadi last, dan next P-nya akan dibuat menjadi nil. Selanjutnya untuk penghapusan elemen, yang pertama ada del first. Del first sendiri tidak jauh berbeda dengan list sebelumnya, dimana jika listnya tidak kosong, maka P sama dengan first L, kemudian first L sama dengan next dari first L, dan pref first L akan diubah menjadi nil, sehingga next P-nya akan dibuat menjadi nil. Nah, untuk del sendiri ini masih sama seperti list linear sebelumnya. Untuk del after di sini, jika listnya tidak kosong, maka pidel-nya di sini akan diisi oleh address setelah preg. Nah, jika pidel bukan elemen kosong atau next pidel tidak sama dengan nil, dia bukan elemen terakhir, maka pref dari next elemen setelah next elemen pidel di sini akan dijadikan preg, dan next dari preg akan menjadi elemen setelah pidel.
Selanjutnya, primitif berdasarkan nilai. Yang pertama ada penambahan elemen, yaitu int v first. Untuk algoritmanya masih sama, kita alokasikan X pada address P. Jika P-nya tidak kosong, maka kita panggil fungsi dari insert first. Setelah dengan int v last. Untuk int v after di sini, kita akan menambah info type X setelah dari alamat preg atau alamat sebelum last. Di sini kita juga panggil fungsi dari ADR last untuk mencari elemennya. Jika pregnya tidak nil, maka kita alokasikan X ke dalam address P, dan jika P-nya tidak nil, kita panggil fungsi insert after. Untuk del v first, di sini algoritmanya masih sama. Jika listnya tidak kosong, kita panggil fungsi del first. Kemudian kita masukkan X dibuat menjadi info P dan lakukan dealokasi. Begitu pula dengan del v last. Nah, untuk del v after di sini juga tidak jauh berbeda. Jika listnya tidak kosong, kita panggil fungsi ADR last untuk mencari elemennya. Kemudian kita panggil fungsi del after. Dan juga di sini kita lakukan dealokasi. Untuk proses semua elemen list, yaitu ada fungsi print info dan nb elemen, algoritmanya sendiri atau itunya itu masih sama dengan list linear yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke, langsung saja di sini saya sudah buat driver atau driver main-nya. Langsung saja kita jalankan. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita buat list kosong. Apakah list kosong? Iya, list kosong. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan alamat, di sini mengisi elemen. Untuk insert first, saya mengisi elemen pertama list dengan alamat bernilai 5, maka di sini list A-nya terdapat elemen 5. Selanjutnya mengisi elemen pertama list dengan alamat bernilai 2. Jadi list A-nya sekarang ada 2 dan 5. Nah, di sini saya lakukan info dari elemen. Kita cari apakah apa alamat memori dari elemen 2, yaitu seperti berikut. Kemudian di sini prefnya 0. Kenapa prefnya 0? Karena kita tahu bahwa elemen 2 ini merupakan elemen pertama. Jadi elemen sebelumnya itu kan masih kosong. Makanya di sini prefnya itu 0. Selanjutnya yaitu insert last. Di sini saya mengisi elemen terakhir list dengan alamat bernilai 15, sehingga list A-nya ada 2, 5, dan 15. Untuk info elemennya sendiri, alamat memori elemen 15 adalah seperti berikut. Dan ada pref, namun di sini next-nya yang kosong. Kenapa? Karena sama seperti sebelumnya, yaitu di sini 15 merupakan alamat terakhir ya, elemen terakhir, sehingga next-nya itu nil atau kosong. Untuk insert after, juga sama, kita isi dengan nilai 7 setelah 5. Selanjutnya kita isi nilai 12 setelah elemen 7. Untuk prefnya dan next-nya di sini juga terisi, yaitu alamat memorinya. Di sini saya mencari alamat memori dari elemen 12, yaitu seperti berikut. Nah, pref dari 12 kan di sini 7, maka di sini terdapat nilai elemen 7. Untuk next-nya yaitu 15. Proses semua elemen list, di sini kita gunakan print info untuk menampilkan list dari A yang terdiri dari 2, 5, 7, 12, dan 15, dan kita gunakan fungsi nb elemen untuk menentukan panjang dari list A, yaitu 5. Untuk menghapus elemen list juga masih sama seperti sebelumnya. Untuk berdasarkan nilai juga tidak jauh berbeda atau sama ya. Kita mengisi list pertama, mengisi list terakhir, dan mengisi list tertentu. Untuk penghapusan elemen di sini juga masih sama seperti sebelumnya. Delete elemen pertama, elemen yang terhapus adalah 9, sehingga list A-nya menjadi 11, 13, 16, dan 30. Begitu pula dengan delete elemen terakhir dan delete setelah elemen tertentu. Sehingga di sini panjang list A-nya menjadi 2, yaitu hanya terdiri dari elemen 12 dan 13. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.